Persekutuan Wadah Perempuan Jemaat GPM Halong Anugerah yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam, Shalom. Mari kita tenang dan kita siapkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan mulai ibadah kita di saat ini. Untuk itu beta menjemput ibu-ibu semua bangkit berdiri, dan sebagai lagu persiapan kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, baitnya yang pertama, Kita Masuk Rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Ibadah Persekutuan Wadah Perempuan Jemaat GPM Halong Anugerah yang kami laksanakan di saat ini, kami dasari dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya mau jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam Anak Yesus Kristus, dan di bawah tuntunan Roh Allah yang kudus. Bapa memberkati kami yang beribadah di saat ini. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 219, baitnya yang kedua, Di Saat Ini Ku Datang Tuhan. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kami baca di saat ini terambil dalam kitab kudus Perjanjian Baru. 1 Timotius 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. 1 Timotius 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Tuhan bagi kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Kami mohon berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan kami dengar bersama mau menjadi berkat dan kekuatan untuk kami melangkah dalam memasuki hari-hari hidup dan kerja kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Timotius 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10 dengan perikop mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik,
seperti layak bagi perempuan yang beribadah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berdandan untuk melihat semakin cantik merupakan keinginan atau idaman semua orang, khusus untuk kaum perempuan di semua lapisan masyarakat. Karena itu, tidaklah mengherankan bila kaum perempuan suka sekali berdandan atau bersolek. Hal ini dilatar belakangi oleh pemahaman masyarakat bahwa umumnya cara berdandan seseorang akan menentukan kepribadiannya dan status sosialnya dalam pergaulan di masyarakat. Namun perlu juga diperhatikan bahwa berdandan secara berlebihan tidak memperlihatkan seseorang itu menjadi cantik dan anggun, tetapi malah sebaliknya terlihat buruk. Kita memperhatikan apa yang dinasihatkan oleh Alkitab melalui bacaan firman tadi, yaitu 1 Timotius 2 pada ayatnya yang ke-9. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai hiasan atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bertolak dari ayat ini, maka sesungguhnya Rasul Paulus hendak menulis surat kepada Timotius, menasihatkan para perempuan untuk berdandan dengan pantas, sopan, dan sederhana. Tidak salahnya jika seseorang itu berdandan, tetapi harus memperhatikan kepantasannya dan kesopanannya sebagai masyarakat yang berbudaya dan beragama. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang disampaikan dalam Alkitab ini sesungguhnya masih relevan bagi kita sampai sekarang ini. Janganlah kita mendadani diri kita secara jasmani saja, tetapi yang paling penting juga adalah berdandan secara rohani. Yakini melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat ayatnya yang ke-10. Ingatlah bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang melihat apa yang dilakukan umatnya dari sisi jasmani saja, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Sudahkah kita mendadani diri kita agar kita tampil menarik di hadapan Tuhan? Berdandanlah dengan sederhana dan pantas, agar hati kita tidak terpaut hanya pada keinginan lahiriah untuk dipuji oleh manusia, tetapi berdandanlah secara batiniah, sehingga Tuhan Yesus dimuliakan. Dengan demikian, dandanan atau penampilan orang Kristen, termasuk perempuan gereja, adalah perbuatan yang baik, yakni sikapnya, tutur katanya, dan perbuatannya hendaknya menjadi perhiasan yang indah dan menarik, sehingga ia dapat menjadi berkat bagi keluarganya dan juga untuk sesamanya. Dandanilah hati dengan kasih sayang, sukacita, damai sejahtera, kesucian, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai jawaban atas perenungan kita di saat ini, Beta menjemput ibu-ibu semua bangkit berdiri, dan kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di kesempatan ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk lagu persembahan syukur, sama-sama kita memuji Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 179, baitnya yang pertama. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat, di saat ini kami mau memberikan persembahan syukur kami kepadamu, baik persembahan syukur hari ulang tahun, persembahan syukur hari ulang tahun pernikahan, atau persembahan syukur lain yang kami terima daripadamu. Ampunilah kami Bapa, apabila apa yang kami berikan kepada Bapa tidak setimpal dengan apa yang Bapa berikan bagi kami lewat pekerjaan kami masing-masing. Dan ajarkanlah kami Bapa, bukan saja sekedar mata uang ini yang kami persembahkan kepada Bapa, tetapi seluruh hidup ini kami mempersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Korban yang agung, kami berdoa. Amin. Nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 179 baitnya yang pertama. Kasih paling agung. Kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kita akan ada dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang selalu kami panggil dan kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Syukur dan terima kasih kami persembahkan kepada Bapa di sorga, karena Bapa begitu baik bagi kami semua. Bapa sudah boleh menjaga, melindungi, dan memberkati kami, dan kami boleh ada sampai saat ini. Dan kami sudah boleh melaksanakan semua tugas dan pekerjaan yang Bapa percayakan bagi kami, baik sebagai orang tua, sebagai anak-anak, bahkan sebagai cucu-cucu. Bapa di sorga, terima kasih atas nafas kehidupan yang selalu Bapa berikan bagi kami dari hari lepas hari. Bapa yang kekal kudus, di saat ini kami mau berdoa kepada kami sebagai istri, sebagai mama, sebagai oma, dalam melayani suami, mendidik dan mendewasakan anak-anak, cucu-cucu kami, mengelola berkat-berkat yang Bapa berikan bagi kami, melalui tugas dan kerja kami. Bapa berkati kami, berikan roh kekuatan, kesabaran, roh hikmat, kebijaksanaan bagi kami, agar kami mampu melakukan semua tugas dan tanggung jawab ini dengan penuh sukacita yang berasal daripada Bapa sendiri. Bapa yang kekal kudus, di saat ini juga Tuhan, kami juga mau berdoa kepada suami-suami kami dengan tugas dan tanggung jawab yang Bapa percayakan bagi mereka sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga,
dalam membanting tulang mencari nafkah untuk kehidupan keluarga kami. Dan karena kondisi virus corona ini Bapak, ada suami-suami kami yang dirumahkan, bahkan ada yang berhenti dari pekerjaan. Kami mohon Bapak selalu memberkati dan menguatkan mereka, tetapi bagi kami suami yang masih bekerja, mari Bapak tolong mereka, biarlah kuasa Roh Kudus selalu menjaga, melindungi dan memberkati mereka, agar apa yang mereka kerjakan, ada berkat yang mereka bawa pulang dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan Yesus, Bapa yang kekal kudus, di saat ini juga Tuhan kami berdoa, menyerahkan kehidupan anak-anak dan cucu-cucu kami kepada Bapa di sorga, dengan pertumbuhan mereka, dengan pendidikan mereka, pekerjaan mereka, di mana saja mereka berada. Baik mereka ada bersama-sama dengan kami, maupun tidak bersama-sama dengan kami. Bapa selamatkanlah mereka. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak, karena virus corona ini Bapa. Anak-anak kami harus belajar di rumah mereka masing-masing. Mari Bapa tolong mereka, angkat daripada mereka segala hal yang akan mencelakakan mereka, terutama virus corona ini, yang selalu menghantui kehidupan kami sebagai anak-anak. Mari Bapa hamba mohon, berkati semua, biarlah kuasa darah-Mu yang tertumpah di tiang kayu salib itu, mau membungkusi mereka semua di jemaat GPM Halong Anugerah ini, sehingga mereka boleh diselamatkan dan mereka boleh meraih apa yang mereka cita-citakan demi masa depan mereka. Bapa yang kekal kudus, kami juga mau berdoa kepada para janda, duda, anak yatim, yatim piatu, orang tua lanjut usia dalam jemaat GPM Halong Anugerah. Biarlah berkah sukacita Bapa limpahkan bagi kehidupan mereka, sehingga mereka tidak pernah merasa berkekurangan, karena Bapa ada dan selalu bersama-sama dengan mereka. Kami juga mau berdoa kepada umat-Mu yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Bapa berkati mereka, berkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka makan dan minum, agar mereka boleh sembuh dan mereka dapat melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang Bapa percayakan bagi mereka. Sehingga di situ ada ungkapan dan terima kasih mereka persembahkan kepada Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa bagi keluarga Lelulia, Bapak Yo bersama anak-anak dan cucu-cucu serta saudara bersaudara, atas dipanggil pulangnya istri Mama Oma kekasih yang biasa dipanggil Ibu Ake Lelulia. Biarlah Bapak berikan roh kekuatan dan penghiburan bagi mereka, yang sehingga mereka dikuatkan, dimampukan oleh Bapa untuk dapat menapaki hari-hari hidup mereka ke depan. Bapa yang kekal kudus, kami juga mau berdoa bagi kami sebagai perangkat pelayan yang ada dalam jemaat GPM Halong Anugerah ini, baik sebagai ketua majelis jemaat, Bapak Pendeta Yo Pelupesi, sebagai pendeta jemaat, Ibu Pendeta Ade Mole, baik sebagai majelis jemaat, baik itu penatua maupun diaken, tua agama, koordinator unit, wadah perempuan, wadah laki-laki, angkatan muda, pengasuh. Bapak berkati kami dengan tugas dan pelayanan kami, agar lewat pelayanan kami ada berkat sukacita yang selalu Bapak berikan bagi kami. Bapa yang kekal kudus, kami juga mau berdoa bagi pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, TNI dan Polri, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pemerintah Desa Halong, Ibu Stella bersama staf. Bapak berkati mereka dengan tugas dan panggilan mereka dalam melayani umat-Mu, terutama dalam menangani virus corona ini. Bapak, tolong mereka, berikan roh hikmat kebijaksanaan bagi mereka, agar mereka bisa menyelesaikan masalah virus corona ini dengan hikmat yang berasal daripada Bapak sendiri, sehingga kami boleh beraktivitas dengan tidak rasa takut. Kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu di dunia, di Asia, di Indonesia, di Maluku, khususnya di jemaat GPM Halong Anugerah. Biarlah Bapak selalu menjaga, melindungi, dan memberkati. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa kepada para dokter, para medis, dan para relawan, yang dengan setia mereka melayani pasien, baik yang berdampak virus corona, maupun yang terpapar virus corona. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah tugas dan pelayanan mereka, sehingga mereka tidak merasa takut dalam melayani pasien ini, karena Bapa ada bersama-sama dengan mereka. Berkati juga kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing.
Bapa yang kekal kudus, kami juga mau berdoa kepada umat-Mu di Jemaat GPM Halong Anugerah. Berkati kami dengan kehidupan rumah tangga kami. Roh Kudus Bapa curahkan bagi kami di Jemaat GPM Halong Anugerah ini. Angkat daripada kami virus-virus akan mematikan kami ini Tuhan dari Jemaat GPM Halong Anugerah. Sehingga kami diselamatkan oleh Bapa. Dan ada ungkapan syukur dan terima kasih yang selalu jemaat ini persembahkan kepadamu. Bapa, inilah doa dan harapan kami, yakin dan percaya. Apabila kami berdoa dengan sungguh-sungguh, Bapa pasti mendengar dan menjawab kami, bukan atas kehendak kami, tetapi kehendak Bapa di sorga. Mari Bapa, dengar dan saut akan doa kami di saat ini. Dan sebelum kami mengakhiri, kami akan berdoa Bapa kami, kami akan berdoa doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama muji Tuhan sekali lagi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 182, baitnya yang pertama, Ku utus kau. Tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa menjemput kita semua bangkit berdiri, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sesudah menerima berkat, kita melakukan amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus, mau tinggal memberkati, memelihara, menyelamatkan persekutuan wadah pelayanan perempuan Jemaat GPM Halong Anugerah, memberkati negeri dan jemaat kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah persekutuan wadah perempuan Jemaat GPM Halong Anugerah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom.